Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fitrian dari Prodi Sastra Indonesia dengan NIM A042 19013 dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat kurikulum vitae yang baik dari mata kuliah korespondensi. Apakah yang dimaksud dengan kurikulum vitae atau biasa yang disebut dengan CV? Kurikulum vitae atau CV merupakan daftar riwayat hidup yang berisi data dan informasi yang diperlukan untuk melamar pekerjaan. Dalam CV tersebut terdapat informasi seperti pendidikan, keahlian, biodata, dan riwayat pekerjaan lainnya. Kamu pun perlu membuat CV semenarik mungkin agar mendapat penilaian yang tinggi dari rekrutmen. Menggunakan bahasa Inggris dalam CV bisa menjadi satu di antaranya. Menggunakan bahasa Inggris juga menandakan kamu memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Istilahnya, berani beda dari yang lain. Kurikulum vitae sendiri atau CV memiliki 4 fungsi. Yang pertama, untuk memerkenalkan diri kepada perusahaan. Yang kedua, untuk mengklasifikasi pelamar berdasarkan jenjang pendidikan dan pengalamannya. Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan pelamar. Yang keempat, untuk mengetahui nilai gaji yang pantas bagi seorang pelamar tersebut. Kurikulum vitae sendiri memiliki 2 jenis. Yang pertama, kurikulum vitae berdasarkan ketentuan, dan kedua, kurikulum vitae berdasarkan tujuan. Yang pertama, kurikulum vitae berdasarkan ketentuan akan ditentukan oleh perusahaan, lembaga, instansi, atau badan yang akan merekrut karyawan. Kurikulum vitae berdasarkan ketentuan digunakan dalam setiap lamaran pekerjaan, baik pegawai negeri sipil, militer, BUMN, atau perusahaan-perusahaan yang sudah membakukan kurikulum vitae sendiri yang berbentuk form atau blanko. Yang kedua, kurikulum vitae berdasarkan tujuan dibuat khusus untuk perusahaan yang dituju atau bidang pekerjaan yang difokuskan. Oleh karena itu, segala hal yang tidak berhubungan dengan tujuan tidak perlu dituliskan dalam kurikulum vitae ini. Adapun cara membuat kurikulum vitae atau CV. Yang pertama, penelitian perusahaan. Dalam melakukan penelitian perusahaan, lihatlah kebutuhan perusahaan tersebut. Apakah perusahaan membuat karyawan fresh graduate atau perusahaan membutuhkan karyawan yang sudah berpengalaman? Yang kedua, isi kurikulum vitae secara umum. Sebelum membuat kurikulum vitae, ada beberapa hal yang kamu ketahui isi dari kurikulum vitae secara umum. Karena perusahaan akan menilai kualitas kamu melalui CV tersebut yang kamu tuliskan. Ini juga termasuk identitas diri, pendidikan, keterampilan, dan lain-lainnya. 3. Membuat dan memeriksa isi kurikulum vitae. Setelah mengetahui apa saja unsur yang harus dituliskan dalam CV tersebut, kamu dapat langsung membuat CV kamu dan setelah kamu selesai. Ada baiknya jika kamu kembali membacanya secara seksama agar tidak ada kesalahan yang nantinya akan mempermalukan kamu di depan perusahaan tersebut. Adapun bagaimana cara langkah-langkah membuat kurikulum vitae atau CV. Yang pertama, ketahui perusahaan yang hendak dilamar. Dalam membuat CV tentu sangat diperlukan panggilan terhadap suatu perusahaan yang hendak kita lamar. Hal ini biasa disebut dengan job research. Kenapa hal itu penting? Karena CV merupakan awal di mana pihak HRD perusahaan yang hendak kita lamar itu mempertimbangkan apakah kita akan lolos tes administrasi atau tidak. Oleh karena itu, hal ini sangat penting untuk dilakukan. Cara yang paling utama tentu adalah dengan mencari tahu apa-apa saja persyaratan yang ditetapkan oleh pihak perusahaan itu sendiri. Yang kedua ialah research CV yang baik dan benar. Mencari contoh untuk membuat CV yang baik dengan benar tentu menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Khususnya bagi mereka yang baru pertama kali akan melamar pekerjaan dan membutuhkan CV sebagai persyaratan. Kenapa demikian? Karena dari beberapa contoh yang kita lihat, kita pun akan dapat menghasilkan CV yang baik dan menarik pihak HRD perusahaan. Isi dari CV ialah identitas diri, personality, pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja,
training atau pelatihan, informasi lain, tentukan desain CV semenarik mungkin. Yang terakhir ialah mulai tulis CV atau kurikulum vitae tersebut. Yang pertama, selalu mencantumkan identitas diri. Yang kedua, cantumkan jenjang pendidikan yang jelas. Yang ketiga, cantumkan keterampilan dan pencapaian yang dimiliki. Yang keempat, cantumkan pengalaman kerja dan pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan. Yang terakhir, baca dan analisis CV tersebut yang telah dibuat. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.